Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bang Gondrong, jumpa lagi. Hari ini Bang Gondrong ada di kantor Bapas Jakarta Barat. Mau ngapain? Mau ketemu kepala kantor Bapas Jakarta Barat, Ibu Sri. Let's go, kita ikutin. Oke, Bang Gondrong udah ada di Bapas Jakarta Barat. Tepat banget yuk. Bang Gondrong mau nemuin Ibu Kepala Bapas, Ibu Sri. Ayo, let's go, kita ikutin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar Ibu? Luar biasa ya kan? Tapi nggak gondrong. Saya lihat tadi habis ngopi nih Bu di kantinnya Bapas Jakarta Barat. Kopinya mantep. Pas banget ya kan, pagi-pagi langsung temuin sama Ibu Kepala Bapas, Ibu Sri Susilarti. Ibu, aduh ngomong-ngomong luar biasa nih. Lagi ngapain nih Ibu pagi-pagi gitu kan, kelihatannya udah beres-beres dan sebagainya. Kita memang kan di Bapas ini melakukan tugas pembimbingan nih, pendampingan dan pengawasan klien pemasyarakatan yang mungkin orang belum tahu tentang tugas Bapas. Sebenarnya tugas Bapas ini mulia ya, karena merubah seseorang yang salah jalan menjadi lebih baik lagi kan gitu. Nah kebetulan kan kalau amanah undang SPPA nomor 11 tahun 2012 kita menangani sistem peradilan anak, anak. Jadi anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum karena kenakalannya, maka kami melakukan pendampingan nih, pendampingan sejak dari kepolisian, ketika dia menangkap, nah, ketika dia membuat BAP, nah, nanti kami melakukan studi menggali penelitian ini ke lapangan nih, ke rumah keluarganya, ke sekolahnya anak itu, kemudian di masyarakatnya seperti apa gitu, dan peluang-peluang juga. Karena memang kebetulan di Jakarta Barat ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak ini kebanyakan tawuran nih di sini. Oh, tawuran. Karena banyak kantong-kantong masalah nih. Seperti di Tambora yang lingkungannya padat ya. Nah, kemudian juga anak-anak di Jakarta Barat ini tawuran ini memang disponsori dengan IG yang live itu. Sehingga dia ini. Nah, itulah kami melakukan pendampingan. Pendampingan untuk diversi dan sebagainya. Bu, kita kayaknya udah mulai panas nih Bu. Kita ngobrol di dalam Ibu. Boleh silakan ya Bu. Oke, Ibu. Kira-kira tugas pokok dan fungsinya dari Bapas di Jakarta Barat apa saja Bu kira-kira? Tugas dari Bapas Jakarta Barat ini melakukan pembimbingan, pendampingan dan pengawasan. Kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa tadi pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Kalau pembimbingan, kami melakukan pembimbingan, pengawasan ini terkait dengan pemberian program integrasi sosial. Jadi narapidana yang ada di lapas rutan, ketika 2/3-nya atau setengah pidananya sudah dianggap baik, maka sepertiganya bisa dilaksanakan pidananya berada di luar dengan pembimbingan dan pengawasan dari Bapas. Gitu. Nah, ini peran serta kami dengan adanya sistem pemasyarakatan memiliki 3 pilar, artinya petugas, klien itu sendiri dan masyarakat. Ini harus berkolaborasi bagaimana klien ini memastikan nanti di dalam melaksanakan pembimbingan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Waduh, luar biasa ya. Tapi ya Bu ya. Bu, untuk mendapatkan rekomendasi katakanlah dari Bapas itu berapa lama dan prosesnya untuk katakanlah orang bisa kembali kepada masyarakat? Kalau proses dari tadi ABH itu kan memang sudah diatur di dalam Undang-Undang SPPA. 3 hari kita membuat litmas harus selesai, juga harus dilakukan diversi dan sebagainya. Kalau pembimbingan, kebetulan kami merekomendasikan pastinya untuk anak-anak ini bisa dibimbing di kami 6 bulan. 6 bulan di sini. Nah, di sini kami melakukan
salah satunya mungkin klien anak harus wajib lapor dengan orang tuanya ke Bapas. Kemudian kami juga mempunyai pembimbingan kepribadian, penguatan secara rohani, dan juga program Cinta Tanah Air. Kita bawa nih ke ke museum-museum nih, sama juga ke Monas. Jadi harapannya itu ada diorama yang menceritakan tentang penjajahan kan, atau mencapai kemerdekaan di museum dan di Monas itu kan ada tuh Pak. Nah di situ biar akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nanti setelah itu baru dikonseling nih sama dinas PPAPP itu. Jadi apa sih yang kamu lakukan ini, melakukan pelanggaran hukum sebab apa kan gitu. Nah ini kita gali. Nah ini agar si anak bisa paling tidak ringan lah di dalam mengatasi luka batinnya ini kan gitu. Biasanya seperti itu. Sobat Bang Gondrong penasaran kan pembinaan, pembimbingan seperti apa? Saya sama Kepala Bapas, Ibu Sri, mau kita lihat nih apa proses pembimbingan dan pengawasannya seperti apa di sini. Yuk ikutin lagi. Boleh Bu? Ibu, bisa kasih lihat deh, apa ini ruangan tiba-tiba ada di dalam ruangan ini? Ini adalah pembimbingan kemandirian terhadap klien pemasyarakatan. Saat ini kerjasama dengan PPKD Jakarta Barat. Yaitu teknik kerjasama. komputer. Dengan teknik komputer. Mungkin Bapak silakan mau menanyakan. Ini nih langsung. Dulu cara men-setting check up-nya dulu. Jadi ini adalah informasi sebelum kita mulai install. Mereka harus tahu dulu fungsi-fungsinya dulu di sini menu-menunya. Ya, jadi kalau ini sudah ditahu, nanti baru kita mulai cara menginstalnya. Nah, tinggal enter aja apa sih isinya. Di sini adalah untuk pertama adalah power management control. Di sini adalah untuk yang GPU-nya. Ya berarti kalau CPU ini berhubungan dengan central processing unit. Sedangkan G ini adalah untuk grounding-nya, kontrolnya, manajemennya. Kalau kan tadi saya sampaikan bahwa kami ini kan melakukan pembimbingan kemandirian dan kepribadian. Kalau untuk fasilitas kami mungkin menyediakan ini juga kerjasama dengan PPKD Jakarta Barat. Komputer dengan PPKD Jakarta Barat. Karena keterbatasan semua fasilitas di Bapas, maka kami berkolaborasi dengan Pokmas, kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat, Jadi kami punya program perintis yang di awal bulan, yaitu klien-klien kami melakukan pembimbingan. Ini bekerjasama dengan Pokmas, kelompok masyarakat di Geria Abdi Wilayah kami. Nah, kalau hari ini mungkin kita melakukan bimbingan kepribadian. Ini bimbingan kepribadian ada. Jadi memberikan ceramah kepada klien-klien pemasyarakatan dalam program perintis, dan salah satunya juga merupakan bagian dari kegiatan DIPA kami adalah bimbingan kepribadian terhadap klien pemasyarakatan. Kalau ini kan kemandirian. Kalau ini kemandirian nih. Kerjasama dengan PPKD Jakarta Barat. Mempersiapkan para klien pemasyarakatan ini nantinya di masyarakat bisa mencari pekerjaan nih di bidang komputer, teknik komputer. Baik ya. Ibu udah berapa lama Bu tugas di Bapas Jakarta Barat nih? Sudah hampir 3 tahun. Waduh, udah 3 tahun nih, ya kan lumayan. Bu, ngomong-ngomong nih Bu, selama 3 tahun nih, prestasi apa saja sih yang gemilang dilakukan Ibu misalnya di Bapas Jakarta Barat? Ya karena kami memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, maka kami di dalam reformasi birokrasi, kami sudah meraih predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi. Karena kami melakukan pelayanan prima tanpa dipungut biaya dan memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan sangat mudah. Pelayanannya seperti itu. Nah,
Nah, ini salah satu contoh ketahanan pangan yang dijaga Bapas Jakarta Barat. Bu, sinergisitas seperti apa dan dengan mana saja sih Bu, ya kan, sehingga ketahanan pangan tetap dijaga di Bapas Jakarta Barat? Kami bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas KPKP wilayah Jakarta Barat. Iya. Jadi di samping itu juga dengan kita mempunyai anggaran kegiatan bimbingan kemandirian, maka kita berkolaborasi, maka ini menghasilkan tempat ini dan juga menanam. Ini hidroponik ya Bu Hidroponik. ya? Dan Secara ini hidroponik. Sudah panen sudah 6 kali. Sudah 6 kali Jadi ini. setiap bulan kami panen. Ini karena kebetulan sudah dipanen. Ini baru Ini muncul. baru disemai kayaknya Bu ya, Baru atau disemai. masih ini banget tuh? Baru semai kecil ini. Mm-mm. Mungkin nanti 3 minggu lagi sudah panen. Oke, Bu. Selain dengan dinas KPKP itu kan DKI Jakarta, sinergisitas misalnya dengan pihak kepolisian, lalu kemudian Kodim atau dengan Forkopimko yang lain seperti apa nih Bu? Gitu. Oh, kami juga kerjasama dengan Kapolres Jakarta Barat, kebetulan juga di sini Kapolsek Palmerah. Kemarin pada saat Raja Gabungan pada bulan Mei ya, Iya. itu kami menyumbangkan keahlian kami di bidang kafe. Jadi kita menyiapkan minuman dari kafe kami, kafe kopi Pak. Oh, kafe kopi. Iya, ke tempat Palmerah ini kebetulan menjadi tempat untuk Raja Gabungan. Nah gitu. Dan juga kami bekerja sama dengan Koramil di Jakarta Barat ini untuk melakukan peningkatan mental tadi bela negara kepada klien anak kami. Jadi klien anak kami sebanyak 30 orang saat itu dilatih oleh Koramil untuk baris berbaris kedisiplinan. Sehingga diharapkan anak-anak ini tidak melakukan tawuran lagi seperti itu. Oh iya. Ibu luar biasa banget nih. Sinergisitas dengan berbagai mitra lembaga di Jakarta Barat dibangun. Pagi-pagi Ibu harus udah standby di Bapas juga gitu kan. Sampai malam kadang ya Bu ya? Oh iya Pak. Ibu, ini terakhir nih gitu kan. Bagaimana Ibu mengatur kerja ya kan, keluarga dan sebagainya ya kan, secara ya Ibu sosok yang tangguh nih. Seperti apa nih Bu kira-kira Bu? Oh, kalau pagi kami sudah bangun jam 4 Pak. Oh gitu. Jam 4 pagi kami melaksanakan sholat. Pagi-pagi kami menyiapkan makanan untuk anak-anak dan suami. Nanti jam 7 kami sudah berangkat ke kantor. Di kantor nanti kami melakukan koordinasi. Hari ini kita mau bekerja apa nih? Kan? Iya. Mungkin diawali dengan apel pagi. Apel pagi nanti kita coba mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan mana yang memang belum selesai. Maka kita akan melakukan rapat, berkoordinasi untuk bagaimana cara mencapai dari pekerjaan itu. Seperti itu. Oke, itu tadi ya kan luar biasa. Kita sudah seharian nih ya kan muter dengan Ibu Kepala Bapas, Ibu Sri. Jangan lupa Bang Gondrong pantengin terus channel Bang Gondrong 86. Let's go. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.